Pada hari ini kita akan belajar mengenai hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Fisika sering disebut sebagai ilmu paling mendasar, karena setiap ilmu alam lainnya, yaitu biologi, kimia, biologi, dan lain-lain, mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Hakikat ilmu fisika. Yang pertama, fisika sebagai produk. Dalam wacana ilmiah, hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif dari para ilmuwan diinventarisasi, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk atau a body of knowledge. Pengelompokan hasil-hasil penemuan itu menurut bidang kajian yang sejenis menghasilkan ilmu pengetahuan yang kemudian disebut sebagai fisika, kimia, dan biologi. Untuk fisika, kumpulan pengetahuan itu dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses atau juga disebut sebagai a way of investigating memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan. Jadi, fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Penyusunan pengetahuan fisika diawali dengan kegiatan-kegiatan kreatif seperti pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau percobaan yang semuanya itu memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika itu menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar, diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sikap-sikap itulah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap atau a way of thinking. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode ilmiah. Sebuah pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Objektif yaitu sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan, tidak didasarkan oleh persepsi peneliti atau orang lain. Metodik yaitu pengetahuan itu dapat dengan melakukan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Sistematik yaitu tersusun dalam sistem, tidak berdiri sendiri, yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain, sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Berlaku umum, yaitu pengetahuan itu berlaku untuk semua orang dan dapat dibuktikan oleh siapapun langkah-langkah yang sama. Metode ilmiah merupakan metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah meliputi kegiatan yang pertama, merumuskan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya yang dirumuskan dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kedua, merumuskan tujuan dan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data. Data diperoleh dari observasi dan eksperimen dan dapat berupa data kualitatif dan atau kuantitatif.
4. Mengolah dan menganalisis data. Mengolah data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Data-data yang berupa angka dibuat dalam bentuk tabel, kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Yang kelima, membuat simpulan. Simpulan yang diperoleh menjawab hipotesis yang diajukan sebelum eksperimen. Yang keenam, menyusun laporan. Perlu disiapkan komponen pendukung seperti landasan teori, artikel-artikel terkait, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Laporan hasil eksperimen. Laporan hasil eksperimen terdiri dari judul laporan yang harus sesuai dengan masalah dan mengandung variabel-variabel yang diteliti. Kedua, pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, dan tujuan penelitian. Ketiga, dasar teori. Dasar teori memaparkan teori-teori yang melandasi eksperimen secara ringkas dan jelas. Yang keempat, metodologi penelitian. Berisi alat, bahan, dan cara kerja saat melakukan eksperimen. Yang kelima, hasil. Berisi data-data yang diperoleh dari hasil eksperimen. Keenam, pembahasan. Menghubungkan hasil eksperimen dengan tujuan dan hipotesis, serta kesesuaian dengan teori. 7. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengacu pada tujuan eksperimen dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dipelajari. Saran adalah hal-hal yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Kedelapan, daftar pustaka. Berisi semua daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan laporan. Dari uraian sebelumnya, kita mengetahui bahwa sikap ilmiah yang perlu kita miliki adalah rasa ingin tahu, objektif, terbuka dan bertanggung jawab, jujur, teliti, cermat dan hati-hati, tekun, kritis dan kreatif, serta peduli lingkungan. Saya akan melanjutkan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Dalam bekerja di dalam laboratorium, bisa saja terjadi kecelakaan-kecelakaan. Contohnya adalah kecelakaan akibat listrik. Untuk menghindari kecelakaan akibat listrik, ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya, meletakkan satu daya di lantai, menggunakan stop kontak yang rusak, menggunakan kabel dalam keadaan terikat, mencabut steker dari stop kontak dengan menarik kabelnya, memperbaiki satu daya yang masih terhubung ke sumber listrik, atau menyambung kabel dengan stop kontak yang berada di ruang lain. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah menghindari kemungkinan tersentuhnya tubuh dari kabel yang terakhiri arus listrik. Kabel-kabel harus terbungkus rapi dan rapat terlapisi isolasi. Yang ketiga, memperbaiki atau mengganti stop kontak yang rusak. Kecelakaan berikutnya adalah kecelakaan akibat kebakaran. Pencegahan yang dapat dilakukan: jangan menyimpan dan membuka botol yang berisi zat mudah terbakar di dekat api. Memadamkan pembakar spiritus setelah selesai digunakan dan menutup penutupnya. Memadamkan pembakar bunsen setelah selesai digunakan dan menutup jalur udaranya. Jangan membuang bahan yang masih panas ke dalam bak sampah. Matikan semua api yang digunakan dalam percobaan dan lampu penerangan sebelum meninggalkan laboratorium. Penanggulangan yang dapat dilakukan adalah pemadam kebakaran. Hal ini berfungsi menurunkan suhu bahan yang terbakar, mengurangi kontak dengan oksigen, dan mengurangi radikal penyebab reaksi berantai. Penanggulangan ini dapat dilihat juga di dalam buku paket kalian. Silahkan kalian membuka buku paket dan membaca apa yang ada di sana. Berikutnya adalah kecelakaan akibat bahan kimia. Ada 9 golongan bahan kimia berbahaya, seperti bahan kimia beracun atau toksik,
bahan kimia korosif atau korosif, kemudian bahan kimia mudah terbakar atau flammable, bahan kimia peledak atau eksplosif, bahan kimia oksidator atau oxidation, bahan kimia reaktif terhadap air atau water sensitive substances, bahan kimia reaktif terhadap asam atau acid sensitive substances, bahan bertekanan atau compressive gases, dan bahan kimia radioaktif atau radioaktif substances. Keterangan dari bahan-bahan kimia berikut yang saya sebutkan tadi bisa kalian baca di dalam buku paket kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah terbakar. Jika penyebab terbakar adalah asam dan basa, pertolongan pertama yang dilakukan adalah mencuci bagian yang terbakar dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Jika penyebabnya adalah natrium dan kalium, hilangkan logamnya, kemudian cuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Jika yang terbakar akibat api, dinginkan kulit dengan air dingin atau air es, balut dengan kain kasa yang diolesi vaselin, minyak ikan atau minyak kelapa. Jika mata kita kemasukan benda asing, jika itu adalah asam, maka cuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, bilas dengan larutan 1% natrium bikarbonat. Jika penyebabnya adalah basa, mencuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian bilas dengan larutan 1% asam borat. Jika penyebabnya adalah brom, cuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, bilas dengan larutan 1% natrium bikarbonat. Pertolongan untuk luka tergores. Kita bisa melakukan pemijatan di titik-titik pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dan membalut luka. Untuk bahan kimia yang masuk ke mulut, jika itu asam, kita harus minum air kapur encer dan minum air putih sebanyak-banyaknya. Jika yang masuk adalah basa, minum cuka encer atau susu dan minum air putih sebanyak-banyaknya. Jika terjadi keracunan gas, maka kita harus membawa penderita ke tempat yang udaranya segar, kemudian kendorkan pakaiannya. Jika penderita berhenti bernafas, lakukan pernafasan buatan. Yang keenam adalah kejutan listrik. Putuskan aliran listrik dan tolong penderita dengan menarik tangan penderita dengan tali atau kain kering. Beberapa tata tertib laboratorium fisika. Yang pertama, persiapkan eksperimen. Yang kedua, membuat prosedur kerja. Yang ketiga, kegiatan selama di laboratorium. Yang keempat adalah alat-alat dan bahan yang digunakan. Setiap melakukan eksperimen, kita harus membaca referensi, menyiapkan jas lab, serbet, tisu, lembar kerja, menuliskan alat dan bahan serta langkah-langkah kerja, menjaga kebersihan, ketertiban, keselamatan diri dan orang lain, fokus, serius dan sungguh-sungguh, memahami cara menggunakan alat dan membersihkan alat setelah digunakan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.